syekhuna Ma'alib rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid dharain amin. Adapun rukun yang ke-13 itu hendaklah dibagi oleh orang yang sembahyang. Jadi dari rukun yang 13 itu dibagi lagi, ya, dibagi 3 bagi orang yang sembahyang. Kita lain sembahyang, kita tak sembahyang, kepada 3. Yang mana 3 itu? 3 bagi itu: pertama ilmu, 1 ilmu, yang kedua sama, dengar, yang ketiga basar, melihat. Jadi itu 3 intinya yang dari 13 itu. Jadi rukun yang sholat 13 itu terbagi kepada 3. Maka rukun qalbi, nah, ada tidak dalam sholat rukun qalbi? Ada. Apa rukun qalbi? Niat itu kan rukun qalbi. Jadi rukun qalbi itu digantungkan kepada ilmu. Jadi hubungannya kepada ilmu itu. Karena dia tidak terdengar, tidak dilihat, tapi itu adalah sesuatu yang merupakan harus diketahui kepada ilmu Allah Ta'ala. Sebab sekalian perbuatan hati, karena itu adalah merupakan perbuatan hati, maka digantungkan kepada ilmu Allah. Ya, Allah yang tahu itu dalam hati kita. Sholat itu, niat kita itu sholat itu tak tahu orang, karena tak nampak dia. Yang tahu itu Allah, tahu hati kita sholat. Walaupun kadang kita sholat itu segenawa, ya kan, tak sembahyang segenawa, orang sembahyang, ya kan, awak tak sembahyang. Berarti kawan awak sembahyang duha, lupa sembahyang subuh. Sholat juga kan, sholat juga kan. Siapa yang tahu jom? Ya kan? Kita sholat subuh, tapi di waktu duha sampai orang jadi itu kepada ilmu itu kembali. Nah, dah ada yang membaca? Nah, tes dulu. Adapun rukun qaul qauli, nah, kita ada sini. Biar sambil belajar. Nah, itu tami. Soal apa buat? Yang tenang lah kamu. Tapi Ini kan pada tengok paham nih. Tunggu dia paham yuk tengok. ayo jajai. Mencari. Aja. Ini pertama. Jadi itu apa tengah? Allah. Sedap. Terus ada pun Ambil warung rukun ini. ini. Yo. Oke, terus Alhamdulillah. Ngaji tak boleh. Rukun qauli itu 5 perkara. nah, Atau kan Pertama, takbiratul ihram. mana rukun Mana anak Digantungkan kepada Adapun rukun qauli itu digantungkan kepada sami Allah. Sebab sekalian perbuatan tidak didengar Allah Ta'ala juga. Jadi rukun qauli, apa saja rukun qauli? Ya, qauli. Takbiratul Ihram. ihram. Kan 5 rukun qauli kan? Fatihah. Rukun qauli itu 5. Yang lisan. Nah, yang diucapkan menjadi rukun qauli dalam surat itu kan 5. Yang pertama takbiratul ihram. takbiratul ihram, kedua Fatihah. Fatihah, yang ketiga Ketiga. Tasyahud akhir. Sholawat. tasyahud akhir, Salawat. baru sholawat, baru salam. Yang pertama. Jadi 5 ini. Salam kanan kan? Jadi Salam kanan aja. rukun qauli itu digantungkan kepada mendengar. Mendengar. Sami'na Allah, mendengar Allah Ta'ala, sebab sekalian perbuatan lidah. Nah itu perbuatan lidah. Jadi perbuatan lidah itu didengar Allah Ta'ala dua. Paham maksudnya itu kenapa dibagi-baginya tadi kan? Ada dia yang pertama tadi ilmun, Sama basat. baru sama basar. Jadi ketika dia masuk kepada rukun niat, Allah Ta'ala ilmunya, Allah mengetahui apa niat kita.
Ketika masuk kepada rukun qauli, Allah mendengar apa yang kita ucapkan. Sekali kita menanamkan tauhid ini. Jadi rukun-rukun itu. Dan rukun fi'li itu digantungkan kepada basar Allah Ta'ala. Jadi artinya digantungkan kepada penglihatan Allah Ta'ala. Sebab sekalian perbuatan anggota kita dilihat dengan penglihatan Allah Ta'ala, basar Allah. Kemudian daripada sudah diketahui rukun yang 13 itu, dan jika ada sembahyang itu fardu, maka hendaklah dihimpunkan rukun yang 13 itu kepada qasad, ta'arud dan ta'yin. Nah, itu dulu. Qasad, ta'arud, ta'yin dulu. Ini saja akan masuk. Arti qasad itu Menyengaja. menahaja. Menyengaja. Iya, tahu. Sama itu. Kita teksnya dulu di sini, tulisannya. Kalau kita udah tahu itu menyengaja, tapi di sini dia begitulah bahasa orang itu, menahaja, menahaja, sekalian perbuatan, menyengaja artinya sekalian perbuatan Qasad, ya. sembahyang. Itu namanya qasad sembahyang, yakni rukun yang 13 itu supaya keluar perbuatan yang lain daripada sembahyang. Jadi tidak hanya pada niat saja sebenarnya. Jadi artinya apa di sini? Jadi artinya qasad di sini menyengaja. Dari rukun yang 13 itu mesti qasad, mesti sengaja. Kalau tak sengaja tak. Nampak bocil itu kita. Jadi kalau ada rukun-rukun itu yang tidak sengaja kita buat, karena 13. Jadi saya pun baru tahu ini jadi. Ada sengaja. Tak disengaja. Ya, kalau sengaja tapi lain daripada 13 tak ada juga. Biasa. Tidak Contohnya lain. begini, rukun itu kan ada 13. Setahu kita kan qasad itu kan pada niat saja. Ternyata makna menyengaja itu kalau ada orang ruku tak sengaja dia karena dimainkan waktu batasan, dimainkan cucu batasan mawacun waktu ruku kan begitu. Jadi ruku itu bukan dia sengaja. Pas pula dia memang membaca Subhana Rabbiyal Azim, membaca Fatihah ayat, selesai ayat kan Allahu Akbar, begitu. Jadi Jadi rukun artinya itu rukuknya itu tidak sengaja. Berarti dia tidak qasad, tidak menyengaja rukuknya. Apakah diulangi atau enggak? Jadi batal lah. Apalagi Kalau karena latahnya dia. nah sama, tapi kan qasad. Jelasnya begini. Tadi disebutkan jika sembahyang itu fardu maka hendaklah dihimpunkan kan rukun yang 13, dihimpunlah rukun yang 13 itu kepada qasad, ta'arud, ta'yin. 33. Yang 13 itu qasad, ta'arud, ta'yin. Kawan juga dia. Arti qasad itu menyengaja sekalian perbuatan sembahyang, yakni perbuatan sembahyang lah dari mulai niatlah. niat sampai Salam. salam. Ya ada rukun yang ke-13, yang 13 itu supaya keluar perbuatan yang lain daripada sembahyang. Dan arti ta'arud itu menetapkan fardu suatu supaya keluar dari sembahyang sunat. Kenapa ada ta'arud? Agar supaya membedakan daripada sembahyang sunat. Dan arti ta'yin itu yaitu menyabitkan waktunya, menetapkan waktunya. Berarti kalau itu berkaitan dengan niat. Di sini memang tak ada pula dia Antara pembenaran. Ialah waktunya. Ini niat pula. berkaitan Iya, dengan niat. niat. Jadi kalau Contohnya lah, disatukan qasad, ta'arud, ta'yin tadi ya. pada niat. Usolli fardhu. Usolli qasadnya. Fardhu ta'yin. Ta'yin. Fardhu maghribinya itu sama nama sholatnya lah. Kalau dia sholli fardhu zuhri tak bisa dihilangkan, bukan fardunya saja. Di ta'arudnya di mana ini? Ta'arudnya sholat, nama sholatnya.
Usolli sunnata, kan nanti kalau usolli kan sunnata kalau di sholat sunat sunnata tasbih. Nah, disebutkan Malam nama sholat ya. Oh, ta'yin pada nama salatnya. Tidak ta'arud, ta'yin itu pada waktu. Waktu Hari ini waktunya seperti Iya, zuhur, tadi. asar. itu tadi bukan tadi. Oh itu ya. Nama salat tuh bilang. Iya, Dan ta'yin. pemahamannya waktu itu. Apa yang tak tahu. Jadi kalau Usolli fardhu maghrib Allahu akbar. Tak salah ya? Tak salah. Usolli fardhu maghrib. Karena Itu aja. niat itu tadi masuk kolbi. Itu Apa ada yang tak berlapas sah juga ya? Nah, itu pahamnya lain. Ah, gimana ya? Paham. Ini Syafi'iyah. Iyalah. Nah, Jadi kan lafaznya itu kan dalam Syafi'i. nah. Qasad, ta'arud, Maksudnya, qasad, Jadi syarat niat ini Syarat sebenarnya kosong niat. ta'arud ini syaratnya ini. qasad tadi menyengaja usolli. Kemudian ta'arud pada waktu sholatnya. Ta'yin, Sholat apa yang dikerjakan? apa sunnah fardu? nah, usolli fardhu maghribi. Itu aja udah cukup. Udah salah itu dah. Udah salah. Udah. Jadi sebenarnya Itu maksud aku bilang tadi. jatuhnya niat itu termasuk ketika dia sudah mengangkat takbir masuk hukum di situ. Kalau masih usolli itu belum termasuk hukum. Nah, Kalau masih dia usolli itu belum termasuk hukum. rukun. Oh iya dah udah. Tapi kalau sudah mengangkat takbiratul ihram, Allah dalam hatiku aku sengaja atau katakan aku sholat fardu maghrib 3 rakaat. Kostum saya Nah, itulah mengkosotkan. Nah, Berbarengan ucapan berbarengan dan perbuatan. ucapan bisa di situ tidak benar. Jadi membedakan fardunya dengan sunnahnya di situ. jadi ada yang menarik dari kitab ini. Kalau dia qasad, biasanya setahu kita kan pada niat saja, Niat qasad saja. ta'arud ta'yin. Oh, betul. Ternyata qasad itu salah satunya pada niat. Nah, selebihnya pada rukun-rukun sholat yang lain. Tapi kalau ta'arud pada niat, ta'yin pun pada niat. Itu syarat Tapi niat. kalau qasad masuk dia pada semua rukun, salah satunya, makanya bukan usolli itu jadi rukun, itu kan lafaz. Iya, iya, iya. Nah, jadi kan untuk menolong lidahnya itu kan. Berlaku di Berarti apa tadi qasad tadi setiap Jadi gerak setiap niat rukun ya? kita tuh, keinginan kita, Iya. niat kita, keinginan kita sholat tadi itu memang betul-betul kita sengaja. Iya. Seandainya kita zahirkan, aku sengaja, aku sholat, bukan ada situ tulisan sengaja. Usolli itu kan bukan sengaja. Usolli itu kan aku sholat. Iya. Nah, tapi kenapa tambah sengaja? Menunjukkan bahwa perbuatannya itu memang kosong, disengaja. Itu aja. Makanya dipandu oleh terjemahan-terjemahan kalau kita baca tuntunan sholat itu, sengaja aku niat. Mana ada arti sengaja situ kan? Masuk kali deh. Aku sholatnya kan. Makanya ada yang tarik ulur. Jadi artinya menunjukkan agar supaya dia tuh melakukan melintaskan niat itu dengan disengaja. Berarti Lintas niat itu ini. tak salah lah kalau orang itu lama bolak-balik karena menundukkan niat itu tadi Imam Bro, ya. Nawawi bilang jangan panjang kali, jangan pendek kali. Gitu. Tapi masalah duduknya di situlah pasal niat itu pikiran kita jangan kemana-mana. Kalau sudah usolli, aduh kunci kereta ketinggalan. Hah? Dia bilang, Bercampur udah pikiran punya itu pengalaman. niat. Boleh. Jadi yang kita inginkan ini kan makna kitab ini, paham kitab itu. Ternyata makna kosong itu tidak hanya pada Niat. niat, tapi juga pada rukun-rukun sholat yang lain. Tapi kalau ta'arud ta'yin ya, nah, Mbak, kalau dihitung dia lapas niat Mbak, pada sholat wajib mencukupilah dia ketika usolli fardol sahabat kalau maghrib. terlintas di situnya, dia kan terlintas. Jangan diterjemahkan, ini bahaya dari kita dengar. Ya, maksudnya mau menanyakan apakah kalau dia sholat sunnah mutlak pakai usolli saja cukup? Ada yang menyampaikan begitu Pak. Iya. Usolli saja diucapkan tak pada lagi ta'yin. Ada usah pakai itu. Tamu. Langsung pakai Nah, ini cerita lapasnya pula ya kan.
Apakah Astagfirullah. Ta'aruf? Anu. Sama ta'in ya, ta'aruf sama ta'in ya. Atau kosot saja. Kosot saja. Ya, cukup itu ya. Adalah. Jadi ya. Oh. Kalau dikatakan bahasa demikian, Pertama alif apa ini? Ya, aku tahu ya, berbeda. mana? Dan arti ta'id itu yaitu menyabitkan waktunya seperti zuhur, dan asar atau maghrib atau isya atau subuh, karena waktu itu hurufnya 5. Oh, waktu itu hurufnya 5. Waktu pertama alif, dan kedua lam, ketiga ha, dan keempat mim, dan kelima dal. Dan yaitu tempat keluar waktu yang 5, yaitu Al-Fatihah. Luar biasa. Cuma cucu lagi deh. Paham apa gitu? Ya. Mengaji tak paham, tak mengaji. Tak yang tadi sebutkannya seperti zuhur, asar, maghrib, Ya. ataupun isya ataupun subuh. Jadi katanya karena waktu itu hurufnya 5. hurufnya 5. Mana waktu itu hurufnya 5? Waktu itu hurufnya 5. Pertama alif, kedua lam. Alif itu yang mana alif? Maksud alif itu? Untuk tunggu dulu. 3 ha, 4 mim, 5 dal. Hanya itu tempat keluar waktu yang Itulah dia alif itu alhamdulillah. Iya, dari mana awalnya? Inilah diurutkan ini. Iya, waktu itu 5 huruf. Waktu apa 5 huruf? Tidak sholat kita yang 5 waktu tadi, Ah. zuhur, subuh. Jadi diurutkannya di sini. Dari Dari alhamdulillah. alif, lam, Alif, Subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Memang 5 pula. 5 huruf. Cuman alif, lam, ha, mim, dal tadi di mana, Be? ha, limo. asar, lam, luhur, Jadi Luhur. termasuk salah satu ha, Luhur. Iya ya luhur. Ha? Ini Hazak. mim maghrib, hajar saja lah. ha. Hazak. hisya, hisya. Bisa, oh iya. Bid'ah. Ada isya. Maksudnya bukan huruf waktu itu. Nah, ini apa sebenarnya? Yang 5 ini dalam. Sholat ini Ah, itu kan waktunya ada 5. ya. Zuhur asar itu kan waktu. Iya. Waktu apa kau datang? Waktu zuhur itulah waktu tadi. Oh. Waktu dia datang. Itu kan waktu. Ya. Cuman oke tadi apa? Jadi waktu itu hurufnya Alif, 5. lam, mim, alif. Kembali kepada situ. Alhamdulillah tadi hurufnya ada 5. Bukan nanti waktu itu berapa hurufnya 5. Wow, bukan begitu. Waktu itu hurufnya 5. Pertama alif, kedua lam, ketiga ha, keempat mim, dan kemudian daripada itu kelima dal, dan yaitu tempat keluar waktu yang 5 itu yaitu alhamdulillah. Tempat keluar waktu yang 5 itu yaitu alhamdulillah. Sebab huruf alhamdulillah itu hurufnya akhirnya yaitu Sebab huruf alhamdulillah. Kemudian daripada yang maka hendaklah dipesertakan hurufnya, kemudian daripada itu maka hendaklah disertakan qasad ta'aruf ta'yin. Ini pendapat Syekh apa katanya? Itu daripada alif Syekh Ibnu Hajar jalalah Allah dan Syekh Akbar. Rawi dalam Tuhfah. Lalu kepada akhirnya yaitu Ro Akbar. Inilah yang diutamakan Syekh Ibnu Hajar dan Syekh Rawi di dalam Tuhfah. dan ada juga di kita dia dulu tadi Jadi qasad ta'aruf ta'yin.
daripada Apa ya belum makan tak belum. Lagi. daripada alif satu jalalah kan Alif itu Allah. Gitu dia maksudkan ya kan. alif Allahu Akbar Sampai lalu kepada roh. kepada akhirnya bar yaitu roh Iya. kepada roh Akbar. Inilah yang mengkosongkan dia tadi. disitulah semuanya. Oh, Di situ berarti mana ini? penegasan. Wasat, ta'arud, ta'in, tiga-tiga itu Allahu Akbar. lengkap ketika Allah sampai ujung roh. Iya, disitulah harus tegas. Allahu Akbar. Allah sengaja aku salat maghrib 3 rakaat Allah Ta'ala. Gitu dah. Ya, jangan diterjemahkan. Iyalah. Kalau diterjemahkan dia nanti dalam hati namanya hadis sunnah, kata-kata hati. Bukan diterjemahkan. Mengintikokan. Dia di cuman dia bilang Ini komponing dia. memang sulit bahasan niat ini. Itu tadi. Itu aja aku bilang sulit. Bukan Tapi aku wah, bilang. anak ini. Sebenarnya niat ini pembahasan yang paling sulit. Karena tak terlihat. Oke, wah. Lagi di dalam kitab fikih itu pun pembahasan niat yang rumit daripada rukun-rukun yang lain. Jadi bukan diterjemahkan di Allah dalam hati sahaja aku sholat maghrib itu bukan niat. Itu hadis nafs, kata-kata hati. Ajab. Yang ada itu terlintas saja. Makanya dibahas innamal a'malu binniyat itu kemana maknanya? Panjang pembahasannya. Cukup dia lintasan saja, ada lintasan kesadaran, kita sadar melakukan sholat itu, yang kemudian apa sholat yang kita lakukan, sholat apa itu, fardukah atau sunnah, kan sudah tahu kita. Karena hadis sunnah aja bukan kata niat. Kemudian setelah itu baru kita tahu sholat apa yang kita lakukan itu, zuhur atau asar, itulah ta'yinnya. Makanya makna ilmu tadi itu semua jawabannya kepada ilmu. Ilmu sama Pak Saudara ya. Bukan itu, ilmu aja. Iyalah. dibanding Karena dia dengan kosong, hati main. Kalau hati dia kepada ilmu. Sudah dia. Bukan diterjemahkan. Ya, Paham tadi kan? terjemahan dari hadis sunnah. Maksudnya tahu. Kalau tak berilmu kita tentang ini, tak akan dapat. Hadis nafsu kan. Hadis nafs itu kata-kata hati. Kata hati. Jadi kalau itu diucapkan apa kamu batal sholat? Diucapkan tidak batal sholat, tapi kalau di dalam sholat itu kan masih di luar sholat. Iyalah. Masih di luar sholat. Ketika Allah, kalau itu kita terjemahkan dalam hati, sholli fardu. Tapi sambil begini, tak Iya. keluar suara, Iya. tidak batal, tak keluar. Hanya saja itu bukan itu yang dimaksud dengan niat. Itu kata-kata hati, kata-kata hati. Cuman Ketika dia membedakan keluar ini. dari lafaz. Sudah dicakapkan nih. Ngaji pun Kan enggak. membedakan itu. Kalau yang Makanya niat ini kan bukan kata hati, itu kan berkata hati gitu tuh. Selama ini kita anggap Allahu Akbar sholli fardu di dalam hati, tapi tak keluar itu itu taruh niat. apa itu di Kita dalam lagi sholat. lagi. Ah. Kalau Ada misalnya di menambah dalam tanggot. wajib di Tambah. dalam yang membutuhkan amalan Kita yang- melakukan itu kan sadar kan? Sadar. Tapi apa bedanya kira-kira iroda, azam, sama niat itu? Iya, di situ nanti ketika kita melakukan itu kita sudah tahu ini sholat asar. Itu aja azam loh, berarti. Ah, ini sholat zuhur, ini sholat sunat, kan kembali ke ilmu itu menjawab semua. Oh, iya. Ah, kan kembali ke ilmu semua itu kan? Oh, kok dibayar ini satu apa? Dulu kan? Kan ke ilmu semuanya. Kalau tak tahu kita ilmunya, boleh lah. Tinggi nanti malaikat jadi. Sama rasa tuh beda. Makanya aku rokok. Hah? Sama Tidak rasa bawa. tuh beda. Rasa. Kemana dikasih zuk? Zuk itu masuk kemana dia? Azam. Mau tadi pokoknya rokok. Kalau irodah ini kan bang, keinginan khusus seorang hamba sebelum melakukan perbuatan. Contohnya ajan misalkan kata bang, ajan kan, Keinginannya. ajan Paham, maham. Kita percaya. Apa itu hadis itu? Almarhum mau masuk. Hamma sayiat siapa yang keinginan tapi tidak sempat dari hamma. Jadi itu pun sudah terhitung tapi itu belum masuk niat. Kamera Ustaz. Ya, kalau azam itu sudah mendekati lagi. tekad dia sudah mendekat. Ya, itu masalahnya itu panjang pembahasannya. Ada namanya nanti khatir. Kayak beginilah ya. Terlintas tiba-tiba jangan mau diwajib. Udah itu. Pokoknya keinginan kita tadi sadar kita melakukan itu udah. Gawat itu lah. Oh, ya. Kita mandi Itulah tadi harus umpamanya dengan dua. ilmu. Itulah tadi kembali kepada ilmu.
Por itu. Karena perkara niat ini hanya kita kepada Allah yang tahu. Iya, Tak cuman bisa kita begini jabarkan dia. itu. Kalau niat ini kan bang, kalau artinya kan kostu syait muktarinan ini, Apa itu kostum? kostu menyengaja atau menyengaja ucapan dengan perbuatan. Nah, Kalau lapasnya sudah lah, tapi yang selama hari ini misalkan kalau mau sholat berbarang lah berarti yang kita ucapkan tadi dengan gerakan tangan yang kita lakukan gitu kan. menyengaja, Hmm. menyengaja. Coba dudukkan dulu kalimat kostum. Menyengaja. Menyengaja. Hmm. Kan saya bilang tadi, kau sadar kan melakukan itu kan? Sadar. Nah, berarti kan sengaja kan? Hmm. Melakukan itu apa ya? Berangkat ke masjid dari rumah Nah, ke masjid, sadar sengaja kan? enggak? Nah, Memang sudah tahu kan tujuannya ke masjid Berarti- sholat apa kan? Itu, Keluar masjid ya, itulah dia. Sony kok. Hah? Tak sadar. Mantas lah, pula tak sampai. itu mana soal? Tak sampai. Ada orang Inggris Nampak semua itu yang dia. mukanya mana yang sama tidak? Sudah ada masalah tadi. Jangan dikaji di dunia itu. Mendudukkan macam mana? Nah, Macam itu. selama kita melakukan itu dalam hal yang memang kita sadar, kalimat kita sadar biar mudah. Kalau Iyalah, iya. menyengaja kan payah. Artinya kalau kita melakukan itu memang sengaja kita sengaja betul-betul sadar kita melakukan itu, udah. Jadi tapi betul-betul terarah. Kembali kepada ilmu, kau sholat tadi masang niat. Sholat apa aku kerjakan? Entah aku tak tahu. Itu nanti payah. Kembali kepada ilmu. Yang penting aku sholat, berarti dah rusak niatnya. Kalau siapa yang sholat tak tahu dia sholat, nama yang dia kerjakan sholat tersebut, berarti niatnya pun dah rusak. Makanya kembali kepada ilmu. Sholat apa kau tadi? Kita mau 3 rakaat, sholat apa 3 rakaat? Entah aku tak tahu. Pokoknya sholat. Memang niatnya dia sholat, tapi tidak sempurnanya. Jadi tadi, ya? Dia sholat 3 rakaat, tapi dia tak tahu dah sholat apa. Ya? Tak tahu dah dah sholat apa. Sholat Jumat tapi Kamis. Waduh, itu uzur. Nah, itu. Itu biasanya. Itu biasanya kalau yang begitu gagal caleg itu. Jadi artinya begitu kita ini kan tadi kata Ibnu Hajar sebelum dia muktamar begitu. Allahu Akbar. Disitulah terpasang semua qasad ta'aruf ta'in. Mana qasad itu perbuatan kita itu yang menyengaja. Terlintas juga lah di situ maghribnya, terlintas juga lah di situ perduannya dan maghribnya. Disitulah di semua. Jadi kalau kita lapaskan tadi bang, sengaja aku sholat dalam hati. Saat takbiratul ihram. Ya berbarang kan dia, oh iya. Ah, Sengaja itu dalam ada hati nih. sunnah. Kata-kata hati. Iya itu bagaimana itu? Sholatnya sah Kau atau kan tidak? menerjemahkan Ada hati. itu. Iya, sholatnya sah atau tidak? Sah. 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 Cuma itu bukan niat. Bukan niat ya. Niat itu bukan di lafaz itu, tapi perbuatan kau itu yang menyengaja tadi. Nah, itu tadi. Kemakan habis. Keingatan kau kan melakukan itu kan karena ada keinginan. Bukan Keinginan itu. Begitu. Bukan yang bercakap tuh di dalam hati itu tuh. Itulah niat. Bukan niat. Itu niat. Niat itu loh, sorry. Iya, iya. Makanya guru-guru lu salah ngajarin dia. Baca niat salat subuh, salli, Apa patok. sih? Nah, Tak niat tuh. Mudah itu. Coba. itulah dalam nihayah, dan jikalau tiada kuasa ia, maka hendaklah disertakan qasad ta'aruf ta'yin. Itu daripada alim. Allahu Akbar. Demikianlah Usir. kata Imam Haramain dan Imam Ar-Rafi'i dan sekalian ulama yang mengikutkan imam yang dua itu. Berkata Shibron Milisi di dalam Hasyiah ya, Nihayah, katanya memadailah, Inggris ya. memadailah, Memadailah. mempersertakan qasad ta'aruf ta'yin itu pada awal takbiratul ihram saja. Saking rumitnya itu, kenapa dibangun orang begitu? Memadalah saat takbiratul ihram saja. Allah memadai saat itu saja. Udah Allah jadi lah. Akbar. Ya, takbiratul ihram sempurna ya. Atau pada pertengahan
atau pada akhirnya. Akhirnya barang mana satu suku daripada takbir itu. Jadi satu suku daripada takbir itu saja terlintas kita umat ada. Jadi tak dapat kita semua daripada kalimat Allahu Akbar itu mengkosot ta'aruf ta'imkan itu. Bina umat paling tidak satu suku saja. Saking kan beratnya itu. Makanya saya bilang berat. Satu suku. Satu suku Kamu sholat. pada takbir Itulah ibaratnya. Soli aja lah ya. Tak ada tuh usoli. Ini usoli aja. Makanya Wah, uang dia pulang. apa ini? Dia pulang. Kalau merokok pulang. Kira-kira dibahas ini karena agak rumit memang. Niat ini rumit nih. Jadi kosot ta'aruf ta'im itu pada awal takbir. Apa banyak pemain? Enggak, makanya jangan main sama niat. Kalau niat udah mau niat. Mana awal takbiratul ihram? Awalnya A kan? Ya, huruf A. alif aja. Allah di situ aja terlintas kita. Salib. Salah itu. Kalau tak dapat di situ lo Gak bisa lihat. atau bar kono. Bisa lihat. Bar ini. Makanya kita tadi harus dirumuskan di takbiratul ihram itu. Jangan pikiran yang main saya. disebutkan oleh Syekh Hanafi. Hafani. Dan Hafani dan ia mengambil daripada Syekh Mansuri. Kufa dan ia mengambil daripada Syekh Susah. Mengambil daripada Syekh Subari Subari. Subari dan ia mengambil daripada Syekh Syekh Sanad Muhammad. ya. Muhammad Ali. Muhammad Romli dan dapat Romli itu kembali daripada perkataan yang di dalam Nihayah Sanad. Dan ia mengambil daripada Syekh Imam Syekhul Islam. Syekhul Islam dan berkata Syekh Taufiq itu inilah mukharanah pada mazhab Imam kita Asy-Syafi'i. Bersalah Imam Tiga, maka mazhab Imam Tiga itu dipadakan pada mukharan Halaman 12 itu dahulu sedikit daripada takbiratul ihram. Wallahu a'lam. Bisawab. Saking beratnya itu masalahnya. Maka dia bilang bukan mudah. Kalau kita ini biasa dikoreksi. Makanya pertama kali yang dihisab adalah Malu hasan. Soalnya nanti fawailul lil musallin. Silakan orang yang sholat. Kenapa? Niatnya. Wallahu a'lam. Ulang Indonesia. Benar di kitabnya. Itu sebagainya kutipan yang luar biasa.